Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gifalza Harfiansyah dengan NIM 67062130020 dari jurusan D3 RPLA Fakultas Ilmu Terabat. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah pada pemilu. Sebelumnya, mari kita telah apa itu pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh dari permasalahan yang ada di pemilu, yaitu pencurian data di KPU. Dilansir dari situs BBC, sebanyak 204 juta data pemilih pemilihan umum 2024 diduga telah dicuri dari situs Komisi Pemilihan Umum. Data-data tersebut dicuri, kemudian diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apa akibatnya? Yang pertama, pelanggaran privasi. Data pribadi pemilih seperti nama, alamat, nomor identifikasi, dan informasi kontak dapat terpapar melanggar privasi dan keamanan individu. Yang kedua yaitu potensi penipuan dan kejahatan cyber. Informasi yang bocor digunakan untuk penipuan seperti phishing atau penipuan identitas. Yang ketiga yaitu kehilangan kepercayaan publik. Kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu dan lembaga yang bertanggung jawab. Yang keempat, pengaruh pada proses pemilu. Informasi yang bocor dapat digunakan untuk memanipulasi politik atau campur tangan asing dalam proses pemilu. Yang terakhir yaitu kerugian finansial. Penanganan kebocoran data sering membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan untuk investigasi, perbaikan sistem, dan kompensasi bagi yang terdampak. Apa sih solusinya untuk terkait dengan dampak yang diakibatkan? Yang pertama yaitu menerapkan prinsip hak akses minimum. Solusi ini dilakukan untuk meminimalisir terkait dengan pencurian data di KPU. Ini dilakukan yaitu memberikan izin lalu lintas jaringan yang terkait dengan pemilu untuk berkomunikasi dengan mesin yang tidak terkait dengan pemilu sesuai kebutuhan. Lalu lintas jaringan lain harus ditolak secara eksplisit, misalnya dengan menggunakan aturan deny atau deny. Yang kedua yaitu menerapkan kontrol teknis yang tepat, misalnya menerapkan grup polisi objek atau GPO, dan aturan firewall untuk membatasi browsing internet umum dari workstation dan server yang terkait dengan pemilu. Yang ketiga yaitu mengelola kredensial dengan baik, menggunakan kata sandi yang kuat dan multi-factor authentication. Sangat penting untuk mencegah akses tidak sah ke basis data, aplikasi, dan aset infrastruktur pemilu lainnya. Yang keempat yaitu menetapkan baseline untuk aktivitas jaringan dan host. IT personel organisasi sangat krusial dalam menentukan apa yang normal dan tidak normal dalam aktivitas host atau jaringan. Dengan alat yang tepat, mereka dapat menentukan apakah aktivitas anomali yang diamati memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Yang kelima yaitu pembuatan dan pemeliharaan kebijakan TI organisasi. Mengembangkan dan memelihara panduan dan kebijakan yang ditargetkan untuk situasi spesifik dan yang membantu dalam menerapkan praktik terbaik di seluruh organisasi sangat bermanfaat bagi ekosistem TI organisasi. Dan yang terakhir yaitu pencegahan dan deteksi serangan phishing. Latihan mengenai pencegahan serangan phishing sangat penting. Melakukan scanning semua email masuk untuk lampiran dan tautan berbahaya sebelum disampaikan, serta melatih karyawan untuk mengenali upaya phishing. Mungkin terima kasih penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.